diajarkan oleh gurunya. Sehingga kemudian dia mengatakan bahwa kami mencintai guru kami, Syekh Fulan misalnya, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Itu ungkapan penuh adab. Jadi dia tidak juga menyesat-nyesatkan gurunya. Dia tidak juga menjatuhkan gurunya yang sudah berjasa mengajarkan ilmu kepada dia sebelum dia tahu apa-apa. Tapi dia menghormati gurunya. Kita tetap mencintai guru kita, Syekh Fulan atau Ustadz Fulan kalau kita di Indonesia, tapi kebenaran lebih kami cintai. Artinya apa? Artinya saya memilih untuk mengikuti apa yang saya pandang benar. Meskipun itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru saya, tapi saya tetap menghormati guru saya. Saya tidak kemudian mengatakan dia sesat. Apalagi misalnya sampai menulis buku penjelasan tentang kesesatan syekh ini. Nah, itu biasa. Nah, itu biasa dalam dalam iklim thalabul ilm, dalam iklim menuntut ilmu itu perbedaan pendapat itu biasa. Apalagi kalau kita belajar fikih ini. Itu biasa. Makanya salah satu hikmahnya orang belajar fikih itu, dia akan belajar untuk meluaskan ufuk pandangannya, meluaskan ufuk wawasannya. Sehingga tidak mudah menyesatkan, tidak mudah merendahkan orang lain. Ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, jadi poinnya bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, kita mengikuti kemana dalil itu. Ya. Itu yang kita ikuti. Meskipun nanti konsekuensinya kita akan berbeda misalnya dengan orang yang dulu mengajarkan ilmu kepada kita, itu biasa. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, murid Ibnu Taimiyah, itu berbeda pendapat ya, dalam 1, 2, 3 sekian masalah dengan Ibnu Taimiyah, biasa saja. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berbeda pendapat dengan Syekh bin Baz misalnya, salah satunya dalam masalah apakah orang setelah bangun dari ruku' itu bersedekap atau tidak bersedekap. Siapa yang bersedekap di sini? Kalau bangun dari ruku'. Ada ya? Tidak apa-apa. Nah, itu salah satu pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tapi Syekh Albani tidak bersedekap setelah bangun dari ruku'. Ya, boleh jelaskan itu dalam sifatu salatin Nabi, sifat salat Nabi dalam kitabnya. Ya. Tapi biasa. Ya. Saya pernah mendengar penjelasan atau ceramah seorang syekh mengatakan di akhir-akhir hayatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berharap seandainya kitab sifat salat yang ditulis oleh Syekh bin Baz itu dicetak bersamaan dengan kitab beliau dalam satu jilid buku. Ya. Jadi sama, dalam satu jilid itu kita bisa baca nanti pendapatnya Syekh bin Baz, kemudian di buku yang berikutnya atau dalam buku yang sama ada pendapatnya Syekh Albani yang berbeda soal bagaimana seseorang kalau bangun dari ruku'. Dan Syekh Albani berharap bisa ada buku seperti itu digabungkan buku beliau dengan buku Syekh bin Baz. Harapannya apa kata beliau? Supaya para penuntut ilmu itu belajar bagaimana caranya berbeda pendapat ya dengan sesamanya. Ini biasa. Baik, jadi mengenal hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalilnya. Ini penting, dengan dalil-dalilnya. Minal kitabi, baik dari Al-Quran
was sunnati dan sunnah, wal ijma'i dan ijma', wal qiyasis sahih dan qiyas yang sahih. Jadi ini beliau sebutkan ada 4 dalil ya, untuk mengetahui hukum-hukum fikih itu. 4 dalil ini, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang ketiga adalah qiyas yang sahih. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami sunnah, bagaimana mengetahui ijma', bagaimana melakukan qiyas. Itu nanti dibahas dalam disiplin ilmu yang lain yang dikenal dengan nama ilmu usulul fiqh. Usul al-fiqh. Jadi ada ilmu fikih yang sekarang kita pelajari, nanti ada ilmu usul al-fiqh. Tapi tidak usah disinggung itu, nanti kita semakin runyam ya. Nah, jadi beliau sebutkan di sini ada 4 sumber dalil. Nah, 4 dalil ini Al-Quran, sunnah, ijma', kemudian qiyas. Ini dikenal oleh para ulama sebagai al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Jadi semua ulama sepakat terkait 4 dalil ini, bahwa ketika kita ingin mendalilkan suatu hukum, ketika kita ingin mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram, maka sumber dalilnya yang pertama Al-Quran. Ini urutannya sesuai dengan hierarki penggunaan dalil itu. Yang pertama Quran. Cari dulu di Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, lihat di dalam hadis Nabi, dalam sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ijma'. Ya, ijma' itu artinya apa? Kesepakatan para ulama, ya, ittifaq al-ulama'il mujtahidina fi asrin minal usur. Jadi kesepakatan para ulama mujtahid dalam satu masa ya, terhadap satu kasus, satu masalah, satu hukum, bahwa hukum masalah ini adalah wajib atau hukum masalah ini adalah sunnah. Kemudian yang keempat adalah apa? Qiyas. Ya, qiyas itu sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ditulis dengan huruf K. Qiyas gitu ya. Nah, qiyas itu kira-kira kalau dalam ya pendekatannya kira-kira dia sama dengan analogi. Jadi menyamakan satu kasus ya yang belum ada penjelasannya di dalam Quran maupun sunnah, ini dicari hukumnya dengan kasus yang sudah dijelaskan di dalam Quran dan sunnah. Contohnya, contoh yang paling jelas yang sering diangkat, misalnya apa hukumnya minum vodka? Vodka sepanjang yang kita tahu itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada di zaman Nabi. Nah, tapi vodka ini mempunyai atau memiliki satu sifat yang sama dengan sifat minuman yang sudah dijelaskan hukumnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khamr. Apa sifatnya yang sama? Sama-sama cair. Ya, sama-sama cair. Sama-sama minuman. Tapi itu tidak ada pengaruhnya terhadap hukum. Yang ada pengaruhnya terhadap hukum adalah sifat memabukkan. Jadi sama-sama apa? Memabukkan. Nah, kita tahu bahwa khamar itu diharamkan di dalam Quran, di dalam sunnah. Kenapa? Karena dia memabukkan. Kalau begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa
vodka yang juga punya sifat memabukkan itu hukumnya sama dengan khamar. Ya. Dan nanti kita bisa tarik ke kasus yang lain dengan mengatakan bahwa kalau begitu nanti minuman apapun yang punya sifat memabukkan itu dikiaskan hukumnya sama dengan khamar. Apa hukumnya khamar? Haram. Maka itu juga berarti haram. Itu namanya apa? Qiyas. Nah, jadi itulah ya, 4 sumber dalil yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama Quran, Sunnah, yang ketiga apa? Ijma, yang ketiga adalah qiyas. Jadi kapan, kalau misalnya nanti kita berargumentasi, berdiskusi, berdialog dengan orang tentang hukum satu masalah, ya, jangan bicara terlalu panjang mengatakan ini kata Ustadz ini katanya. Ya, apa Qur'annya? Apa sunnahnya? Ada ijma atau tidak? Atau kalau tidak itu ada kiasnya bagaimana? Dikiaskan dengan apa? Itu dalilnya begitu. Ya. Jadi bukan dalilnya kata Ustadz ini begini. Itu bukan dalil. Kata Syekh ini begini. Itu bukan dalil. Itu hanya alat bantu. Jadi penjelasan para ulama, penjelasan para ustadz itu bukan dalil, tapi dia adalah apa? Alat bantu untuk memahami dalil. Jadi Anda jangan mendebat saya terhadap satu masalah dengan mengatakan, tapi ustadz ini bilang begitu, tapi syekh ini bilang begitu. Enggak, tidak cocok itu. Ya, tidak bisa jadi argumentasi dalam berdebat. Karena kalau Anda menyebut kata syekh ini begini, saya bisa sebutkan, tapi syekh ini begini, syekh yang lain. Nah, itu bukan dalil. Nah, itulah maka kalau kita belajar usul fikih, tidak ada disebutkan bahwa perkataan ulama itu menjadi dalil, tidak. Ya. Nah, sumber dalil ini yang disepakati 4. Nanti ada sumber dalil lain, al-adillah, namanya al-adillah al-mukhtalaf fiha. Dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ada nanti qaulus sahabi, perkataan sahabat. Apakah bisa jadi dalil kalau tidak ada yang menyelisihi? Misalnya ada sahabat, misalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan begini. Kemudian tidak ada satupun sahabat Nabi yang lain yang menyelisihi perkataan itu. Apakah itu bisa menjadi dalil? Ya. Karena kalau tidak ada sahabat yang menyelisihi perkataan itu bisa jadi masuk dalam kategori ijma. Artinya para sahabat sepakat dengan perkataannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada namanya istilahnya ijma sukuti. Kesepakatan ijma tapi tidak dinyatakan bahwa saya setuju dengan pendapatmu, tidak. Tapi mereka diam. Diamnya mereka menunjukkan mereka setuju. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat Nabi itu membiarkan ada pendapat yang salah tanpa diluruskan. Itu logikanya begitu. Maka itu ijma sukuti. Ya, sebagaimana juga para ulama itu tidak mungkin membiarkan ada pendapat yang nyata-nyata sesat, nyata-nyata keliru itu didiamkan. Ya. Nah, kalau semua sudah diam, berarti itu apa? Sepakat bahwa cocok itu, betul itu. Nah, itu kalau sahabi. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada juga namanya amalu ahlil Madinah, pengamalan penduduk Madinah. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala menjadikan itu sebagai salah satu dalil, tapi sebagian ulama yang lain tidak sejalan dengan itu. Ada nanti namanya al-istihsan. Ada lagi namanya nanti al-istislah atau al-maslah.
Nah, itu beberapa contoh dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi keempat dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini semuanya disepakati oleh para ulama bahwa sumber dalil kita adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas yang sahih. Ya, kita pelan-pelan saja. Ya. Saya berusaha pelan-pelan supaya bisa dicerna, ya, sedikit-sedikit. Ya. Kemudian beliau mengatakan waqtasartu 'alal adillatil masyhurah. Jadi ilmu ini luas. Ya, ilmu ini luas. Sehingga kalau beliau mau sebutkan semua dalil yang ada terkait masalahnya, maka buku ini tidak menjadi setipis ini. Makanya beliau katakan waqtasartu, dan saya mencukupkan 'alal adillatil masyhurah, mencukupkan dengan dalil-dalil yang masyhur. Ya, dengan dalil-dalil yang apa? Yang masyhur, yang artinya familiar dengan kita umumnya. Jadi tidak semua, cukup kadang-kadang beliau sebut cuma satu hadis. Hadisnya juga tidak disebut lengkap, cuma potongannya saja sedikit yang sesuai dengan pembahasan. Ya. Itu juga tidak ada sanadnya. Ya, karena kalau disebutkan sanadnya haddatsana fulanun an fulan, itu bisa panjang ceritanya. Ya, dan kita yang baca, apalagi kita ini masih baru mulai belajar, semakin pusing. Waqtasartu 'alal adillatil masyhurah khaufan minat tatwil. Kenapa beliau mencukupkan dengan menyebutkan dalil-dalil yang masyhur? Khaufan minat tatwil, karena khawatir nanti pembahasannya menjadi terlalu panjang dan bertele-tele. Ya. Jadi beliau kita cukup menangkap gambaran umumnya, dalilnya seperti ini, yaitu sudah cukup sebagai langkah awal kita untuk belajar. Kemudian, wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan, dan apabila masalah yang dibahas adalah masalah yang khilafiyah, yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, artinya diperselisihkan itu apa? Artinya dalam masalah itu ada lebih dari satu pendapat. Ya. Ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Nah, itu tentu beliau tidak menyebutkan semua pendapat. Jadi yang beliau lakukan adalah iqtasartu, saya mencukupkan, alal qaul, dengan pendapat, allazi, yang tarajjaha indi, yang menurut saya rajih. Menurut saya rajih. Rajih itu apa? Kuat. Nah, di saudara-saudara kita Muhammadiyah ada namanya apa? Majelis tarjih. Jadi sebenarnya majelis tarjih, kata tarjih itu artinya apa? Memilih satu pendapat yang lebih kuat. Lebih kuat menurut siapa? Menurut yang memilih. Ya. Menurut yang memilih. Boleh jadi pendapat yang kuat menurut kita itu tidak kuat menurut yang lain. Ya. Jadi maka beliau mengatakan, saya hanya mencukupkan dengan menyebutkan pendapat yang rajih menurut saya, indi, menurut saya. Ya. Taba'an, dengan mengikuti, ya, atau sesuai dengan lil adillati syar'iyyah, sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Jadi di sini beliau memberikan beberapa isyarat penting. Yang pertama, beliau memberikan isyarat bahwa, wahai tuan-tuan sekalian yang membaca buku ini, ya, saya tidak mengklaim bahwa saya yang paling benar.
dalam bahasan yang dibahas dalam buku ini ada masalah-masalah yang khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Nah, saya hanya memuat pendapat yang menurut saya kuat. Ya. Dan itu ketika saya mengatakan pendapat yang menurut saya kuat, itu bukan berarti saya mengklaim bahwa saya yang paling benar. Ya, itu satu. Yang kedua, beliau memberikan isyarat bahwa ketika kita memutuskan untuk memilih satu pendapat, bahwa saya memilih pendapat ini, maka keputusan kita memilih pendapat itu bukan berdasarkan selera kita. Loh, ini kayaknya cocok dengan saya ini, pas dengan gaya saya, ya, cocok dengan style saya. Bukan itu atasannya. Tapi alasannya untuk memilih satu pendapat, menguatkan satu pendapat itu apa? Taba'an lil adillati syar'i. Ya, mengikuti dalil-dalil syar'i. Ya. Jadi bukan mengikuti selera. Bukan mengikuti kepentingan pribadi. Apalagi mengikuti kepentingan partai. Ya, misalnya. Tapi mengikuti apa? Dalil. Ya, mengikuti dalil. Karena itu tidak mengherankan kalau para ulama kita itu sangat santai untuk mengubah pendapatnya. Mereka sangat rileks untuk mengubah pendapatnya. Ya. Hari ini atau mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, beliau mengatakan tidak boleh, tapi karena dia terus belajar, dia terus mengkaji, dia terus membaca, dia kemungkinan beberapa tahun kemudian mengatakan tidak, ini boleh. Setelah saya kaji, setelah saya pelajari, ini menurut saya boleh. Ya, mereka santai. Ya. Termasuk juga dalam masalah hadis, misalnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala itu sangat santai untuk menyatakan misalnya bahwa dulu saya berpendapat hadis ini sahih atau hadis ini hasan, tapi setelah saya teliti kembali ternyata hadis ini tidak bisa dianggap sebagai hadis yang sahih atau hadis yang hasan, sehingga terpaksa saya pindahkan. Ya, dulu saya tulis dia, saya masukkan dia dalam kitab saya silsilah hadis sahih, sekarang dipindahkan ke bukunya yang satu, yaitu apa? Silsilah hadis dhaif misalnya. Jadi itu begitu para ulama kita. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau kita pelajari madhab Imam Ahmad rahimahullah, dan ulama yang lain juga seperti itu, kita akan temukan bahwa mereka punya beberapa pendapat. Imam Ahmad itu dalam satu masalah kadang-kadang punya 2 riwayat, 3 riwayat, 4 riwayat, ya, dalam satu masalah. Imam Syafi'i rahimahullah punya apa? Punya yang namanya al-qaulul qadim, pendapat yang lama, dengan al-qaulul jadid, pendapat yang baru. Itu biasa seperti itu. Nah, apalagi ya untuk masalah-masalah yang memang di situ tidak ada nas, tidak ada dalil yang sharih, yang tegas di dalam Al-Quran tentang keharamannya atau kehalalannya misalnya. Nah, maka di sini juga kita belajar, ya, untuk mengikuti, ya, bagaimana metode para ulama kita dalam menyikapi pendapat-pendapat tersebut. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Kemudian setelah ini beliau mengatakan al-ahkamul khamsah. Jadi sebagai pengantar, beliau juga ingin memberikan penjelasan sedikit kepada kita tentang beberapa istilah yang akan kita sering temukan dalam mempelajari ilmu fikih. Ada yang namanya al-ahkam al-khamsah, hukum yang 5. Para ulama usul fikih biasa menyebutnya dengan
istilah al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan taklif, dengan pembebanan syariat kepada seorang mukallaf. Nah, ahkam khamsah, hukum-hukum yang 5 itu apa saja? Yang pertama, al-wajib. Ya, hukum wajib. Apa itu wajib? Wa huwa ma usiba fa'iluhu. Hukum wajib itu adalah sesuatu yang diberikan pahala, usiba itu artinya diberikan pahala, fa'iluhu kepada pelakunya, kepada yang melakukan, kepada yang mengerjakan, wa uqiba tarikuhu, dan diberikan hukuman kepada yang meninggalkannya. Jadi kalau ada satu aturan, satu amal dikatakan bahwa ini wajib hukumnya, maka apa artinya? Yang melakukan dapat pahala, yang meninggalkan mendapatkan hukuman atau terancam mendapatkan hukuman. Yang kedua, wal haram. Yang kedua adalah istilah al-haram. Apa definisinya al-haram itu? Boleh katakan didduhu, lawannya yang wajib. Jadi tidak mau panjang lebar, dia cuma bilang saja lawannya yang wajib. Apa artinya lawannya yang wajib? Berarti haram itu sesuatu yang diberikan pahala kalau ditinggalkan dan mendapatkan dosa kalau dikerjakan. Karena yang wajib tadi apa? Dapat pahala kalau dikerjakan, dapat dosa kalau ditinggalkan. Nah, haram ini lawannya, berarti apa? Dapat pahala kalau ditinggalkan, dapat dosa kalau dikerjakan. Jadi kalau dikatakan ini haram hukumnya, berarti kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kalau kita kerjakan, dapat dosa. Nah, istilah yang ketiga, wal masnun. Al masnun itu artinya yang disunnahkan. Jadi dia sama dengan istilah as-sunnah, disunnah, atau istilah lain juga biasa dipakai al-mustahab. Ya, dianjurkan, sesuatu yang dianjurkan, al-mandub. Jadi itu ada beberapa istilah yang sama maknanya kurang lebih, as-sunnah, al-masnun, al-mustahab, al-mandub. Ya, kita biasa terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang disunnahkan, yang dianjurkan. Nah, apa definisinya itu? Sesuatu yang disunnahkan, huwa ma usiba fa'iluhu, dia adalah sesuatu yang diberikan pahala pelakunya, walam yu'aqab tarikuhu, tapi tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Itu namanya sunnah. Jadi kalau dikatakan disunnahkan puasa Senin Kamis, berarti yang melakukan puasa Senin Kamis itu mendapat pahala, tapi kalau dia tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya, tidak boleh dipukul, ya, tidak boleh dihukum, ya. Tidak boleh ditarik telinganya. Kenapa ditarik telinganya? Tidak puasa Senin Kamis. Itu Senin Kamis sunnah. Ya. Kemudian yang keempat, wal makruh. Al-makruh, makruh. Kita biasa dengar istilah makruh. Apa itu makruh? Didduhu. Lawannya apa? Sunnah. Jadi apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak dapat dosa. Itu makruh. Jadi kalau nanti ada kita baca dimakruhkan melakukan ini misalnya, itu artinya apa? Kalau kita tinggalkan, insya Allah kita bisa dapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan, ya tidak dihukum juga. Ya. Makanya disebut makruh. Makruh itu artinya dibenci, tidak disukai. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wal mubah. Istilah yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah?
Mubah itu maknanya sesuatu yang dibolehkan. Apa definisinya? Definisinya wa huwal ladzi fi'luhu, dia adalah sesuatu yang fi'luhu melakukannya, wa tarkuhu dan meninggalkannya, ala haddin sawa, itu sama levelnya. Sama levelnya. Tidak berat, jadi sama. Ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan juga tidak apa. Itu namanya apa? Mubah. Apa hukumnya makan coto? Kenyang. Hukumnya makan coto apa? Mubah. Apa ada yang mengatakan wajib? Apa ada yang mengatakan hukumnya makan coto disunnahkan? Ya. Tidak ada kan? Kita cuma mengatakan hukumnya makan coto itu apa? Mubah. Dikerjakan tidak apa-apa, tidak makan coto juga tidak berdosa. Itu namanya mubah. Tapi sesuatu yang mubah, ini nanti bahasanya lain, tapi sesuatu yang mubah ini bisa naik level kalau nanti niatnya untuk ibadah. Misalnya saya makan coto supaya saya kuat qiyamul lail, salat tahajud. Nah, itu makan cotonya bisa jadi ibadah, bisa jadi dapat pahala. Saya makan coto supaya saya kuat berjihad. Ya, tidak tahu berjihad melawan apa. Ya, berjihad misalnya menuntut ilmu gitu ya. Nah, saya minum kopi supaya saya kuat begadang membaca kitab-kitab para ulama. Nah, itu insyaallah minum kopinya meskipun hukum asalnya mubah, kan tidak diwajibkan minum kopi, ya, tidak disunnahkan juga. Asalnya dia mubah, tapi kalau dia niatkan supaya saya bisa begadang membaca kitab-kitab para ulama, nah itu minum kopinya bisa jadi dapat pahala. Ya, tapi kalau dia niat saya minum kopi supaya kuat ya, menonton Manchester United, nah, itu perlu dibahas hukumnya. Nah, hukumnya apa menonton? Nah, jadi kalau hukumnya menonton Manchester United itu haram, ya berarti minum kopi untuk itu jadi haram. Ya. Bisa begitu. Nah, nanti itu lain pembahasannya. Nah, bukan di sini pembahasannya. Nah, itu istilah-istilah yang mungkin kita familiar, sering dengar. Nah, ini dijelaskan definisinya oleh Syekh supaya menjadi wawasan. Karena istilah ini akan sering muncul dalam lembaran-lembaran kitab ini pada saat nanti kita membahasnya lebih jauh insyaallah taala. Sebenarnya masih ada sisa sedikit dari muqaddimah ini, tapi insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.